Halo semuanya, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian suku banyak atau polinomial. Yang perlu kita ketahui, di sini ada fx, itu artinya suku banyak atau polinomial. Px itu artinya pembagi, hx hasil bagi, sx dan itu sisa pembagian. Oke, kita lanjut dengan contoh ya. Tentukanlah hasil bagi atau hx dan sisa pembagian atau sx dari fungsi polinomial berikut. Nomor 1, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 1 dibagi oleh x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kita akan mencari hasil bagi dan sisa pembagiannya. Di sini kita tulis dulu px-nya, x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita akan mau buat menjadi pemaktoran karena ini x kuadrat, maka tampilannya seperti ini, x buka kurung x. Untuk mencari pemaktorannya, maka syaratnya seperti ini, berapa dikali berapa supaya hasilnya ini konstantanya, yaitu minus 3, berapa ditambah berapa supaya koefisien x nya menjadi 2. Maka angka yang cocok itu adalah 1. Oke, kita buat min 1 kali 3 ya. Min 1 kali 3 hasilnya min 3, min 1 ditambah 3 hasilnya 2. Oke, kita mulai dari yang positif, berarti di sini x tambah 3 positif 3 ya. Di sini x kurang 1. Jadi pemaktorannya menjadi x tambah 3 kali x kurang 1. X tambah 3 ini kita buat menjadi adalah pembagi yang pertama, dan x kurang 1 ini pembagi yang kedua. Selanjutnya kita akan menggunakan cara Horner atau cara sintetik untuk mencari hasil bagi dan sisanya. Yang pertama dari P1 itu x ditambah 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan, kita pindahkan, berarti 0 dikurang 3, x nya menjadi min 3. Terus untuk yang P2 nya itu x dikurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ditambah 1, x sama dengan 1. Ingat, minus berpindah menjadi plus, plus berpindah menjadi minus. Oke, kita buat bagannya. Kita mulai dari sini minus 3 ya. Terus yang kita lihat fungsinya itu adalah yang ini ya. Oke, fungsinya yang ini, kita lihat yang ini, yang ini. Oke, maka angkanya itu adalah 1, 3. Terus di sini karena x-nya nggak ada ya, ini x pangkat 3, x pangkat 2, terus x-nya nggak ada, itu berarti koefisiennya 0, baru nanti konstantanya min 1. Berarti di sini kita buat 0 min 1. Ini menggunakan cara Horner. Terus kita kasih garis. Tanda di sini adalah tanda tambah. Angka 1 ini langsung turun saja ke bawah. 1 dikali min 3 hasilnya minus 3 ya. Oke, terus 3 ditambah minus 3 hasilnya 0.
Habis itu 0 ini dikalikan dengan minus 3, hasilnya juga 0. Ditulis di sini ya. 0 ditambah 0, hasilnya 0. Terus hasilnya ini dikalikan lagi, 0 dikali min 3, hasilnya 0. Oke, maka min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. Ini adalah, kita tandai min 1 itu adalah sisa yang pertama. Ya, karena pembaginya ada 2 ya di sini. Terus kita lanjutkan. Tadi minus 3 ya. Kita lanjutkan. Tadi minus 3, sekarang pakai X sama dengan 1 ya. Kita tulis sini 1 ya. Satunya turun. Caranya sama ya. 1 kali 1 itu hasilnya 1, ditulis di sini. Oke. Terus kita tambahkan 0 tambah 1 hasilnya 1. Terus 1 dikali 1 hasilnya 1. Kita tambahkan hasilnya 1. Ini enggak ikut lagi ya. Berarti ini adalah sisa yang kedua. Oke, selanjutnya ini yang saya kasih tanda kurung ini merupakan koefisien dari hasil bagi. Oke. Maka di sini hasil bagi atau HX itu sama dengan di sini angka 1, itu artinya 1X ya, atau ditulis X saja. Terus ini ditambah 1. Oke. Sedangkan sisa baginya itu adalah SX. Itu rumusnya kita pakai P1 dikali S2 ditambah S1. Di mana P1 itu artinya X tambah 3 ya. P1-nya artinya X tambah 3 ya. Di sini X tambah 3 dikali S2. S2-nya itu adalah 1. Ditambah S1-nya itu adalah nih minus 1. Maka ini dikalikan ya, dikalikan senyum. 1 kali X itu hasilnya X, 1 kali 3 hasilnya 3. Terus tambah negatif 1 itu bisa ditulis dengan dikurang 1. Maka hasilnya X ditambah 2. Ini adalah sisanya. Ini adalah hasil baginya. Oke. Selanjutnya kita pakai cara yang kedua, yaitu cara bersusun ke bawah. Yang tadi kita menggunakan cara Horner atau cara sintetik. Sekarang kita akan melanjutkan dengan cara bersusun ke bawah ya. X pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Caranya dari sini ya. X pangkat 3 dibagi x kuadrat ya. Itu hasilnya adalah x. Oke. Itu hasilnya adalah x. Habis itu X ini kita kalikan ke semuanya ya. X kali X pangkat 2 maka hasilnya X pangkat 3. X kali 2X hasilnya 2X kuadrat. Terus di sini X kali min 3 hasilnya min 3X. Oke, sampai di situ ingat pembagian itu habis dikalikan dikurang. X pangkat 3 kurang X pangkat 3. Ini harus yang sejenis. Habis 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Maka tinggal 1X kuadrat. Hanya ditulis. Di sini koefisien X enggak ada. Berarti itu artinya 0. 0X
dikurang 3 min 3x ya. 0x dikurang min 3x, maka kurang ketemu kurang hasilnya jadi plus 3x. Kenapa? Tadi di atas 0 ya. Terus min 1 dikurang, ini langsung turun aja. Oke. Nah, sekarang ini x kuadrat dibagi x kuadrat, maka hasilnya 1 ya. Berarti plus 1. Tujuannya nanti ininya harus sama. Berarti 1 kita kalikan dengan x kuadrat, itu hasilnya x kuadrat. 1 dikali 2x hasilnya 2x. 1 dikali min 3 hasilnya min 3. Ingat tandanya masih sama, dikurang ya. X kuadrat dengan x kuadrat habis. 3x dikurang 2x hasilnya 1x, cukup ditulis 1. Min 1 3x kurang 2x hasilnya 1x, ditulis x saja. Sekarang minus 1 dikurang min 3. Min ketemu min jadi plus. Berarti ini 1 min 1 tambah 3 hasilnya jadi 2. Oke. Berarti yang di bawah ini itu artinya sisanya Sx. Karena apa? Ini sudah pangkat 2 ya. Ini pangkat 1. Pangkat 1 dibagi pangkat 2 nggak akan bisa. Jadi ini sudah menjadi sisanya. Sedangkan ini, maka ini adalah hasil baginya. Oke, kita bandingkan dengan cara Horner tadi ya, cara Horner tadi. Oke, Hx-nya x tambah 1, sisanya sisanya itu x tambah 2, sama ya dengan ini, sama, sisanya x tambah 2, hasil baginya x tambah 1. Oke, selesai nomor 1. Soal nomor 2, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 23x dikurang 19 dibagi oleh x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Oke, kita mau mencari hasil baginya dan sisa baginya. Penyelesaian px sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Ini kita faktorkan dulu ya. Kita faktorkan. Ini karena x, maka di sini juga x ya. Bentuk perkaliannya seperti ini. Oke. Sekarang kita mau mencari faktornya, itu faktor dari 6 ya. Berapa dikali berapa supaya 6? Berapa ditambah berapa supaya ini koefisien x minus 5. Oke, berarti supaya 6 itu bisa aja 3 kali 2 6. 3 tambah 2 5. Tapi ini harus minta min 5. Berarti ini kita kasih min 3 ditambah min 2 hasilnya min 5. Min 3 kali min 2 hasilnya 6. Oke, berarti pas ya. Di sini berarti dikurang 3, di sini dikurang 2. Ini pembagi yang pertama, ini pembagi yang kedua. Oke. Sekarang kita menggunakan cara sintetik atau cara Horner. Oke. Yang untuk pembagian pertama itu x kurang 3 sama dengan 0, yang ini ya. Maka x itu sama dengan 0 ditambah 3. Min dipindahkan jadi positif, berarti x sama dengan 3. Terus yang berikutnya untuk x kurang 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 ditambah 2. Min berpindah juga positif, x sama dengan 2. Oke, kita buat bagannya. Berarti di sini pakai yang 3 ya. Terus koefisiennya, ingat ya, koefisien dari polinomialnya dari sini ya. Yang ini berarti ini 1 ya, ini minus 8, ini 23 dan ini minus 19. Berarti kita buat di sini ya.
1 minus 8, 23 dan 19 ya. Oke. Di sini sudah lengkap ya. Di sini X pangkat 3, X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini konstantanya. Nah, sekarang caranya sama. Ini kalau cara sintetik ini ditambah ya. Oke, berarti satunya tetap turun ya. 1 dikali 3 hasilnya 3. Minus 8 ditambah 3 itu hasilnya minus 5. Terus minus 5 dikali lagi dengan 3 hasilnya ditulis di sini minus 15. Oke, 23 ditambah minus 15 itu hasilnya 8. 8 dikali lagi dengan 3 maka hasilnya 24. Minus 19 ditambah 24 berarti utangnya 19, berarti sisa 5 lagi duitnya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah sisa yang pertama. Kita lanjut dengan pembagian kedua, itu 2 yang ini ya. Oke, kita garis tanda tambah. Ini satunya masih tetap turun. 1 dikali 2, tuliskan di sini hasilnya 2. Minus 5 ditambah 2 itu hasilnya minus 3. Minus 3 dikali 2 lagi hasilnya minus 6. Oke, 8 ditambah minus 6. 8 dikurang 6 sama artinya itu hasilnya 2. Ini artinya sisa yang kedua. Ini adalah koefisien hasil bagi. Maka hasil baginya itu HX ya. HX sama dengan, ingat ini 1 itu artinya 1X ya. Oke, dikurang 3. Selesai. Sedangkan sisanya SX sama dengan P1 kali S1 S2 ya. P1 kali S2 ditambah S1 ya. P1 nya tadi ingat yang di atas itu artinya X kurang 3 ya. Kita buat di sini sama dengan X kurang 3. Oke, dikali S2 nya itu hasilnya 2 ya. S2 nya itu 2 ditambah S1 nya 5. Oke, kita perkalian senyum. X dikali 2 itu hasilnya 2X. Min 3 dikali 2 hasilnya minus 6. Terus ditambah 5. Oke, 2X minus 6 tambah 5 berarti lebih besar minusnya, berarti bersisa 1. Berarti ini SX sisanya itu adalah 2X kurang 1. Itu menggunakan cara sintetik atau Horner. Selanjutnya kita akan menggunakan cara bersusun ke bawah ya. Kita mau buktikan apakah hasilnya sama. Oke, X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat tambah 23X kurang 19 akan dibagi dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, kita mulai dari depan. X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu berarti dapatnya X ya. Kita buat di sini jawabnya X. X dikali X kuadrat. Di situ berarti X pangkat 3 ya, dikalikan ke 5X berarti min 5X pangkat 2 dikalikan ke 6 hasilnya menjadi 6X ya. X dikalikan ke sini maka ini hasilnya. Setelah itu kita kurangkan X pangkat 3 dengan X pangkat 3. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 itu habis. Min 8X kuadrat dikurang 5X kuadrat. Ini min ketemu min jadi plus, masa sisanya 3 ya, 3X kuadrat. Terus 23X dikurang
6x, maka bersisa 17x. Kemudian turun negatif 19. Oke, ini tadi tandanya kurang ya. Sekarang ini ya, min 3x kuadrat dibagi x kuadrat. Berarti kalau min 3x kuadrat ya, contohnya di sini min 3x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Tuh, berarti sisanya min 3. Berarti di sini kita tulis min 3. Sekarang min 3 dikalikan dengan x kuadrat, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Berarti ini hasilnya min 3 kali x kuadrat, ini menjadi min 3x kuadrat. Min 3 dikali minus 5 hasilnya jadi plus ya, 15x. Min 3 dikali 6 hasilnya jadi min 18. Selanjutnya kita kurang. Ini min 3 dengan min 3 habis, 17 dikurang 15. Berarti ini jadi 2x. Min 19 dikurang min 18. Ingat, min ketemu min jadi plus. Berarti min 19 tambah 18 berarti bersisa min 1 nih. Oke. Ini namanya sisa. Sedangkan ini namanya hasil bagi. Oke, apakah sama? Oke, kita cek ya. Ini hasil baginya x kurang 3. Di sini hasil baginya x kurang 3. Oke. Sisanya di sini 2x kurang 1, di sini juga sisanya 2x kurang 1. Jadi, untuk mengerjakan soal pembagian polinomial itu bisa kita pakai cara sintetik, cara Horner, atau menggunakan cara bersusun ke bawah. Sekian, sampai jumpa lagi. Terima kasih.